Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya di mana sampai saat ini kita masih diberikan semangat dan juga istiqomah untuk melakukan ibadah kepadanya. Karena memang inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, agar kita semangat terus untuk mengerjakan ibadah, semangat dalam belajar, memperdalam al-ilmu syar'i, yang ini menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Al-yakin yaitu kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi ya kita diperintahkan untuk selalu beribadah sampai datang kematian. Jamaah sekalian, seperti biasa kita mengkaji kitab prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang kelima. Kita langsung bahas tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perkara-perkara apa saja yang wajib untuk kita imani sebagai seorang muslim, sehingga dengan kita mempelajari prinsip-prinsip yang nanti kita akan sebutkan, kita tidak salah dalam berkeyakinan, kita tidak salah dalam mengambil jalan ya bermanhaj maupun beragama. Yang pertama jamaah sekalian, dijelaskan di sini yaitu tentang agama Islam. Yang ada bukunya bisa dilihat halaman 48. Agama Islam. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, ini prinsip yang pertama yang wajib untuk kita imani, bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Dan dari sini pula wajib bagi kita untuk mengenal Islam. Apa itu Islam? Karena mengenal Islam ini merupakan perkara yang wajib
bagi setiap manusia. Kenapa? Karena Islam adalah satu-satunya agama. Ya, satu-satunya agama yang Allah terima. Allah hanya ridho terhadap agama Islam, tidak ridho kepada agama yang lainnya. Agama yang benar di muka bumi ini saat ini, yaitu setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, hanyalah agama Islam. Sangat jelas Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Oleh karenanya, barang siapa yang telah mendengar dakwah Islam, akan tetapi dia mencari agama selain Islam, mungkin dia mengikuti agama Yahudi, Nasrani, agama Buddha, Hindu dan yang lainnya. Allah menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka falai yuqbala minhu, sekali-kali agama tersebut tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat kelak ya termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah ayat yang sangat tegas, ayat yang sangat jelas, yang merupakan ancaman bagi orang yang beragama, memeluk agama selain agama Islam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya selain agama Islam adalah agama yang salah, agama yang tidak benar. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang orientalis yang mengatakan semua agama sama. Ketika mereka mengatakan semua agama sama, berarti bertentangan dengan ayat ini. Ya. Kalau pendapat orang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, maka mana yang dahulukan? Adalah ayat Al-Qur'an. Ya. Sehingga ayat ini merupakan bantahan bagi mereka. Yang benar, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah hanyalah agama Islam. Dan juga perlu dipahami jamaah sekalian, bahwa Islam ini merupakan agama semua para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, mereka menyerukan kepada umatnya agar memeluk Islam. Perhatikan perkataan-perkataan mereka di dalam Al-Quran, seperti perkataan Nabi Yunus, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang muslim. Ini yang perkataan siapa ini? Nabi Yunus. Di zaman Nabi Yunus, Allah perintahkan Nabi Yunus untuk beragama Islam. Nabi Yusuf juga pernah mengatakan, tawaffani muslimah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Demikian pula Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Demikian pula Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dalam surat Ali Imran ayat 67. Ya, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim itu tidak menganut agama Yahudi dan bukan pula agama Nasrani, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah hanifah, orang yang apa? Lurus, muslimah, seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan pula termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah keutamaan Islam jamaah sekalian, bahwa Islam ini adalah agamanya siapa? Para nabi dan rasul. Ya, cuma yang beda itu syariatnya. Ya, inti seruan mereka sama, mengajak kepada manusia agar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksud dengan Islam. Artinya ya mereka diajak untuk betul-betul tunduk kepada Allah.
Adapun syariatnya itu berbeda. Ya, seperti misalnya syariat yang tidak ada di syariatnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya puasa. Kalau kita disyariatkan puasa dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Orang dulu ada puasa, tapi puasanya berbeda dengan kita. Mereka disebut namanya puasa al-wisol, puasa yang bersambung, tidak ada sahur dan juga tidak ada berbuka di waktu maghrib. Artinya kalau mereka hendak berpuasa, udah niat puasa. Ada yang berpuasa 1 hari, 2 hari, ya, bahkan mungkin ada yang 3 hari dan yang lainnya. Ya, ini jadi intinya sama, ajakannya sama, seruannya sama, tetapi syariatnya yang berbeda. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang salah satu keutamaan Islam, bahwa Islam itu sebagai pembanding, sebagai penyaring, sebagai filter dari syariat umat-umat terdahulu. Makanya ada sebagian syariat umat terdahulu yang disetujui di dalam Islam, ada pula yang ditolak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, mengutus Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk memfilter. Jika memang syariat tersebut layak untuk diterapkan di umat Islam, maka diterapkan. Tetapi kalau seandainya tidak bisa diterapkan, maka syariat tersebut dihapus. Karena memang ini salah satu tujuan diturunkannya agama Islam adalah sebagai pembeda dari syariat umat-umat terdahulu. Ya, seperti misalnya memelihara jenggot. Ini kan sebagai bentuk penyelisihan dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nah, maka dari sini jelaslah bagi kita semuanya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang yang merugi. Rasulullah SAW memberikan ancaman, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah salah seorang dari umat ini, baik itu Yahudi Nasrani, dia mendengar tentang dakwah Nabi, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak mengikuti risalahnya Muhammad, ya, apa kata Nabi? Illa kana min ashabin nar, melainkan mereka termasuk penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ya, ini bahaya orang yang memeluk agama selain agama Islam. Dan juga pentingnya kita mempelajari agama Islam dengan benar, jamaah sekalian. Karena Islam ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Ya, betapapun besar amalan yang dikerjakan oleh seseorang, namun dia masih dalam keadaan kafir, maka amalannya tersebut tidak ada satupun yang diterima. Walaupun mungkin dia menyumbangkan uangnya untuk membangun masjid, mensedekahkan hartanya untuk membangun pesantren, setiap Ramadan dia mengeluarkan hartanya untuk berbuka puasa, tapi dia masih dalam keadaan kafir, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Yang membuat amalnya itu diterima yaitu hanya satu, dia memeluk agama Islam. Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat 18, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang yang mengingkari Rabb mereka, amal mereka itu seperti debu yang ada di atas batu, kemudian ketiup angin yang kencang di hari yang mana angin itu sangat kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka kerjakan. Amalan ibadah apa saja mereka tidak diterima. Ya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan sejak lahir dalam keadaan apa? Islam. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Ya, seperti dikatakan oleh Fudail bin Iyad,
wa qad an'ama Allahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam wa lam yaj'alni harura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku, dua nikmat yang aku tidak mengetahui mana yang paling utama. An hadani lil Islam, Allah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam. Tidak menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, Hindu dan yang lainnya. Walam yaj'alni harura, dan tidak menjadikanku memiliki pemahaman harura. Apa harura? Khawarij. Ya. Kenapa? Karena ada seorang beragama Islam tapi pemahamannya keliru. Ya, Islam tapi tidak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi ini dua nikmat di mana seorang diberikan hidayah Islam dan yang kedua diberikan hidayah apa? Sunnah. Hidayatul Islam dan hidayatul sunnah. Nikmat yang sangat besar. Yang tidak ada nikmat yang paling besar kecuali dua nikmat ini. Ya, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat sunnah. Makanya orang kafir, ya, kalau kita mempelajari ilmu fikih, di antara syarat sahnya ibadah yaitu harus beragama Islam. Namun tentunya ya, ketika orang kafir banyak berbuat baik, ketika dia di masa kafir kemudian dia masuk Islam, maka kebaikannya itu akan terbawa baginya. Nanti kita akan sebutkan tentang keistimewaan ya agama Islam. Dan juga sebagai faedah jamaah sekalian, seorang yang sudah sejak lahir ia beragama Islam, maka dia tidak perlu apa? Syahadat lagi. Salah satu pemahaman yang keliru sebagian orang ketika kita menghadiri pengajian-pengajiannya, ketika kita menghadiri majlis-majlisnya, kita disuruh untuk syahadat lagi, untuk berbaiat kepadanya. Mereka mengatakan, ya, karena kita itu sebelum bersyahadat masih dalam keadaan kafir. Dan mereka pun menganggap kita yaitu keluar dari Islam. Maka ini anggapan yang tidak benar jamaah sekalian. Yang pertama, ya, tatkala kita lahir itu kita berada di atas fitrah. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Suci. Fa abawahu yuwahidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau orang tuanya Islam, berarti secara otomatis anaknya juga Islam. Ya, jadi nggak perlu bersyahadat lagi. Kemudian yang kedua, kita baca syahadat berapa kali dalam sehari jemaah? Banyak. Ya, banyak ketika sholat, tahiyat akhir, kemudian ketika mendengar azan. Kalau mereka mengatakan, antum kan bersyahadat nggak ada saksinya gitu ya. Maka kita katakan jamaah sekalian, ya, lihat para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang masih kecil. Seperti Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka bertemu Nabi, ya, masih berusia 7 tahun, 8 tahun. Tidak dinukil satupun di mana Ibnu Abbas, Ibnu Umar membaca syahadat lagi di hadapan Nabi SAW. Kalau memang sahabat-sahabatnya sejak lahir masuk Islam mereka bersahadat lagi, tentu mungkin ini merupakan sunnah yang wajib untuk kita ikuti. Tapi karena tidak ada penjelasan dan juga tidak ada petunjuk dari para sahabat, maka kita kembali kepada hukum asal kita bahwa kita dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Ya. Jadi kalau kita mendapati ada orang yang nyuruh bersyahadat lagi, ketahuilah itu adalah ajaran yang tidak benar. 6. Setelahnya kita mengetahui tentang pentingnya agama Islam, selanjutnya kita jelaskan di sini pengertian Islam. Apa itu Islam? Iya. Islam, ketika Rasulullah ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, beliau menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah dan yang lainnya. Jawaban Nabi ini
ya menunjukkan kepada kita tentang konsekuensi kalau kita memeluk agama Islam, itulah yang harus kita kerjakan. Namun ya yang dimaksud dengan Islam secara bahasa dan secara istilah, secara bahasa itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri, ya berserah diri. Adapun secara istilah yang paling bagus itu yang disebutkan dalam kitab Ushulus Salasah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dimaksud dengan Islam itu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ada 3 kutipan jemaah. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Ini kutipan yang pertama. Berserah diri kepada Allah dengan cara apa? Mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang kedua, tunduk patuh kepadanya. Itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kutipan yang ketiga yaitu berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini pengertian Islam yang paling bagus. Kita jelaskan satu persatu agar kita betul-betul memahami Islam itu seperti apa. Ya. Yang pertama dikatakan di sini Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Artinya memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian ibadah itu sangat luas. Ya, baik itu amalan lisan, amalan hati, dan juga yang lainnya. Termasuk ibadah yang harus betul-betul kita tujukan hanya kepada Allah adalah tawakal. Tawakal hanya kepada Allah. Takut, khasyah, dan yang lainnya. Ya, ini semuanya berkaitan dengan amalan hati. Oleh karena itu, ya, bahwa tauhid ini merupakan intisari Islam, yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Maka orang yang memahami Islam bukan dengan tauhid, berarti ya dia belum paham tentang Islam. Jadi Islam itu jamaah sekalian bukan hanya kita mengerjakan sholat, bukan hanya kita mengerjakan puasa, bukan hanya kita membayar zakat, tetapi ya termasuk bagian Islam adalah apa tadi? Tauhid, akidah. Percuma dia rajin sholat tetapi tawakalnya kurang sama Allah. Ini banyak muslim tapi tawakalnya kurang. Ya, muslim tapi tidak berserah diri kepada Allah secara sempurna. Misalnya ketika dia bekerja di suatu tempat yang jelas-jelas adalah pekerjaan yang haram begitu kan, dia sudah tahu itu adalah pekerjaan yang haram. Ketika disuruh untuk keluar, dia bilang, waduh gimana nanti kalau saya resign, saya baru nikah lagi, ya, anak saya banyak baru masuk kuliah, istri saya juga baru melahirkan. Nah, orang seperti ini berarti dia apa ini? Ya, tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting harus terpahami. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Mereka yang hanya memahami ya Islam itu hanya sholat puasa, maka tauhidnya itu kurang apa? Kurang kuatnya, Islamnya itu masih dipertanyakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, selain yang pertama kita mentauhidkan Allah, yang kedua seseorang yang beragama Islam dia harus tunduk dan patuh ya kepada Allah dan Rasulnya.
menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dia tidak tunduk kepada hawa nafsunya, tidak tunduk kepada akalnya, tidak tunduk kepada pemimpinnya, siapapun dia. Kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib untuk kita menolaknya. Lihat bagaimana batasan kita taat kepada pemimpin, jamaah sekalian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Perhatikan di sini jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang kata atiu kepada siapa? Ulil amri. Allah hanya mengulang kata atiu kepada Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Ini menunjukkan kepada kita taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak. Ya. Tidak ada yang di atasnya. Adapun taat kepada pemimpin, wa ulil amri minkum, mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Apabila perintah pemimpin menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mentaati pemimpin kita. Ini prinsip yang harus kita tegakkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, baik di tempat kerja, di masyarakat, dimanapun. Kita tidak boleh taat kepada siapapun kecuali kalau ketaatan tersebut sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah lebih menegaskan lagi apa? La ta'ata fi makhlukin fi maksiatin. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Taat kepada orang tua, taat kepada mertua, taat kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, ya, kepada ajengan. Jika memang perintah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka wajib untuk kita tinggalkan. Ini yang disebut dengan Islam secara sempurna, jamaah. Contoh misalnya di tempat kerja, menyuruh atasan kita menyuruh untuk memotong jenggot misalnya. Ya ini kan bertentangan dengan perintah siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, aful liha wa firul liha, ya kan, pelihara jenggot kalian, jagalah jenggot kalian. Nah berarti disinilah ujian bagi kita, dan memang harus kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyatakan masuk Islam, maka kita harus siap diapain? Diuji. Ya. Ketika kita mengatakan aslamtu lillah, aku berserah diri kepada Allah, udah pasti diuji. Enggak mungkin seorang muslim itu tidak diuji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira ketika dia mengatakan kami beriman, mereka dibiarkan begitu saja tidak diuji? Pasti diuji. Karena memang dunia ini asalnya adalah tempat apa? Ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menguji kalian. Ya, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian manakah amal kalian yang paling bagus. Maka Allah menguji kita terkadang dengan perintahnya, terkadang dengan larangannya, atau juga terkadang dengan musibah yang kita hadapi. Berarti kalau misalnya dia lebih mentaati pemimpinnya, berarti dia tidak lolos dari ujian tersebut. Allah ini ingin melihat sampai di mana letak kesabaran kita. Allah ingin melihat ya sampai di mana letak ketaatan kita kepadanya. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nanti pada hari kiamat kita itu tidak ditanya ya tentang mengikuti Pak Kiai, mengikuti Fulan Alan, tidak. Tapi yang Allah akan tanya, apakah kita mengikuti Rasul kita atau tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fama ajabtumul mursalin. Apa yang kalian jawab dari Rasul kalian? Ya, sehingga di sana banyak sekali ancaman-ancaman yang sangat keras dari Allah dan juga dari Rasulnya, orang-orang yang mendahului ya selain Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya perkataan sahabat Ibnu Abbas ketika disampaikan kepada seseorang, ya kemudian dia malah mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, hampir-hampir saja kalian ditimpa batu dari langit. Ketika dikatakan qala Allah,
kalian malah mengatakan apa? Qala Abu Bakar wa Umar. Ya. Jadi ini makna yang kedua, makna Islam yaitu harus apa? Al-inqiyadu bitta'ah. Artinya kita menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ya. Tidak boleh kita mengedepan hawa nafsu, ya, ucapan orang dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga apa? Apa yang ketiga jamaah sekalian tadi? Kutipan yang ketiga. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Ya, berlepas diri dari kesyirikan. Jadi Islam itu belum sempurna kalau dia beribadah kepada Allah tapi dia beribadah kepada yang lainnya. Kesempurnaan keimanan seseorang itu ada dua. Yang pertama an-nafyu wal isbat, yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah yang sering kita dengar. La ilaha artinya penafian, illallah artinya apa? Menetapkan, al-isbat. Kalau dia beribadah kepada Allah, dia sholat kepada Allah, dia pun berdoa habis sholat kepada Allah, tapi ternyata di luar sana dia berdoa kepada selain Allah, berarti belum sempurna rukunnya. Maka yang pertama itu adalah menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia tidak menyembah kuburan, dia tidak meminta-minta kepada jin, tidak meminta kepada syaitan. Setelah dia menafikan itu semuanya, baru ilallah dia apa? Isbat, yaitu menetapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang mengingkari tagut. Tagut itu artinya sesembahan-sesembahan selain Allah. Berarti ini apa namanya nih? Penafian. Jadi dia meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian wa yu'min billah, yang kedua dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ya. Ini jadi pengertian Islam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat bagus sekali, yang menunjukkan kepada kita inilah hakikat Islam, bahwa Islam itu bukan hanya amaliyah, bukan hanya amaliyah anggota badan, tapi juga termasuk di dalamnya amaliyah qalbiyah, amalan apa? Amalan hati. Ya, dan juga termasuk bagian dari Islam adalah akhlak. Jadi cakupannya itu sangat luas. Intinya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk kita tinggalkan. Dan juga prinsipnya dalam mengikuti perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, kita jangan bertanya-tanya apakah ini haram atau makruh. Kapanpun kalau kita mendengar kalau itu adalah larangan dari Allah, maka hendaklah kita tinggalkan. Karena pertanyaan ya yang timbul dari benak kita, ini haram atau makruh? Kalau kita jawab makruh, berarti ada keinginan untuk apa? Untuk melakukan. Ya, terutama dalam masalah adab, ya kan, adab makan, adab minum, adab istinja, adab buang hajat. Itu kan banyak tuh larang-larangan. Ya, maka kalau memang itu adalah larangan, maka wajib untuk kita tinggalkan. Nah, jadi itu pengertian Islam, ya, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah. Kemudian apa yang ketiga? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara penting untuk kita ketahui yaitu adalah apa saja keistimewaan dan keutamaan agama Islam dari agama-agama yang lainnya. Dengan kita mengetahui keistimewaan-keistimewaan ini, tujuannya adalah agar memantapkan keimanan di dalam hati kita. Ya, agar kita betul-betul yakin bahwa Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang benar. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Apa di antara keistimewaan dan keutamaan agama Islam dari agama yang lainnya? Yang pertama jamaah sekalian, bahwa Islam adalah agama yang tetap menghimpun amal kebaikan. Sekali lagi, Islam adalah satu-satunya agama yang tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang, walaupun dia melakukannya dalam keadaan
kafir. Walaupun dia melakukan dalam keadaan kafir. Tadi di awal saya sampaikan bahwa orang kafir itu kalau dia mengerjakan amal ibadah diterima nggak jemaah? Tidak, ya kan? Pertanyaannya, bagaimana dengan non muslim yang dia masuk Islam di usia dia 50 tahun? Dari dia kecil sampai 50 tahun dia suka berbuat baik. Mungkin suka menyambut tamu, atau mungkin dia keluarkan hartanya untuk membangun masjid. Ketika dia lakukan di masa kafir tidak diterima. Pertanyaannya, ketika dia masuk Islam, apakah kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu terbawa olehnya? Ya. Demikian pula apakah keburukan-keburukannya itu terbawa olehnya? Maka inilah salah satu yang menunjukkan keistimewaan Islam, bahwa ketika seseorang memeluk agama Islam, dia juga membawa kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan semasa kafir. Subhanallah. Ya. Dan dosa-dosanya itu, dosa maksiat yang pernah dia lakukan itu diampuni. Makanya orang kafir, ya, mereka itu masuk neraka bukan karena sebab kekufurannya saja, tapi juga karena sebab dia meninggalkan syariat yang ada dalam agama Islam. Ketika mereka kalau sholat kan nggak sah, puasa nggak sah, artinya mereka tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Pertanyaannya, apakah mereka juga diazab karena meninggalkan puasa? Apakah mereka juga diazab karena meninggalkan sholat? Naam, mereka juga diazab karena meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor? Orang-orang kafir menjawab, karena kami dulu tidak mengerjakan apa? Mengerjakan sholat. Berarti mereka juga diazab bukan karena sebab kekufurannya, tapi mereka juga disebab karena apa? Ya, meninggalkan syariat Islam. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, udah celaka dia. Ya, tetapi kalau dia masuk Islam, maka dosa-dosa itu diampuni, kebaikannya itu dia bawa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dan dia meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya itu terhapus baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang menyatakan murtad jamaah sekalian, maka seluruh amalnya apa? Terhapus semuanya. Terhapus hajinya, sedekahnya, umrohnya, sholatnya terhapus. Tapi kalau dia masuk Islam lagi, kira-kira kembali lagi atau tidak jamaah? Hah? Apakah dari nol lagi dia? Dia haji lagi, umroh lagi, sedekah lagi, atau semuanya ikut? Jawabannya adalah ikut semuanya kebaikan jamaah sekalian. Makanya Allah katakan, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun. Mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, itulah yang terhapus seluruh amalnya. Tapi kalau dia masuk Islam, maka kebaikannya itu dia ikutin semuanya. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Saya mengatakan, ya Rasulullah, dahulu di masa jahiliyah saya banyak melakukan kebaikan, menyambut tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan sekarang dia sudah masuk Islam. Pertanyaannya, apakah kebaikan-kebaikan yang aku lakukan bermanfaat bagiku saat ini? Apa kata Nabi? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang engkau lakukan di masa kafir. Hanya Islam saja yang seperti ini jamaah sekalian. Ya. Dan juga kalau kita punya dosa besar, cukup bertaubat dengan taubat nasuha. Kalau memang kita punya dosa berkaitan dengan hakul adami, segera kita meminta keikhlasan atau meminta maaf. Ini mudah bagi kita. Beda dengan orang-orang yang ada di zaman Nabi Musa. Ketika mereka melakukan dosa besar, taubatnya bagaimana? Bunuh diri. Bayangin kalau syariat ini sekarang ada jemaah. Melakukan dosa besar, gibah kan dosa besar ya. Setelah dia gibah berarti taubatnya apa? Bunuh diri. Banyak orang yang mati gitu kan. Ya. Nah, inilah indahnya Islam.
Ya, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang walaupun dalam keadaan kafir. Tapi dalam hal ini juga kita juga harus ingat, ya, di sana juga ada perbuatan-perbuatan yang itu bisa menghapus amal ibadah kita. Kita seorang muslim dengan banyaknya amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu bisa hangus sia-sia jemaah. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kita, laisa sya'nu fil amal wa inna masya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduh. Jadi bukan yang paling penting itu memperbanyak amal, tapi yang paling penting bagi kita adalah menjaga amal ibadah kita jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Karena ada orang yang hampir saja masuk surga, tapi karena dia melakukan satu perbuatan yang membuat Allah murka, hingga amalnya pun hilang semuanya. Nabi mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada di antara manusia yang dia melakukan amalan penduduk surga, amalannya itu sudah bergunung-gunung jamaah, banyak. Sampai-sampai Nabi mengatakan kalau dia meninggal saat itu satu hasta lagi masuk surga jamaah. Namun karena dia melakukan amalan yang membuat Allah murka, yaitu amalannya penduduk neraka, akhirnya ia pun mati dan masuk ke dalam neraka. Ya, apa di antara perkara-perkara yang bisa menggugurkan amal? Ini murtad. Makanya berkaitan dengan pembahasan ini, jangan sampai agama ini lepas jamaah. Islam ini adalah agama yang sudah paling benar. Kita jadikan nomor satu di hati kita. Tidak ada sesuatu paling berharga pada diri ini, pada jiwa ini kecuali Islam. Jangan sampai kita mengorbankan agama karena gara-gara jabatan, gara-gara wanita. Ada wanita yang dia mau lamar begitu kan, tapi wanita tersebut mengatakan, boleh kamu nikah sama saya, tapi kamu harus murtad. Ya, maka kalau dia menerima lamaran tersebut berarti dia termasuk orang-orang yang merugi. Makanya dikisahkan oleh para ulama itu ada muazin yang malang. Pernah dengar nggak? Muazin yang malang. Malang nama kesian gitu kan. Jadi ini pemuda kerjaannya azan gitu ya. Dan dulu azannya itu nggak seperti sekarang di dalam masjid, tapi dia azannya di atas menara. Ketika dia mengumandangkan azan, dia melihat pemandangan yang belum pernah dia melihatnya. Menengok ke bawah, ternyata ada wanita yang cantik. Laki-laki, wajar, langsung jatuh cinta. Ya, fitrah jemaah. Yang gak wajar itu laki-laki senang sama laki-laki. Ngeliat laki-laki jenggotan nafsu gitu ya. Nah, perempuan suka sama perempuan, nah ini yang gak wajar gitu ya. Wajar. Dan pemuda ini gentle jemaah. Setelah dia menggunakan azan, turun langsung nemuin perempuan itu. Begini nih kalau kita senang sama orang gitu kan. Kalau kita suka sama perempuan gitu, dia datangin ke rumahnya. Jangan kucing-kucingan di belakang, salam lah, minta nomor IG-nya lah, minta akun Facebook-nya lah. Nah, datang pemuda ini langsung mengatakan apa? Mau nggak kamu jadi istri saya? Langsung jamaah sekalian. Tapi kata perempuan ini, nggak mungkin kita menikah. Ya, kenapa? Karena engkau muslim, aku Nasrani. Terus gimana caranya? Sebentar aku tanya itu ke orang tua. Ditanya ke orang tuanya, katanya, iya dia boleh menikahi kamu, tapi syaratnya dia harus pindah agama. Disampaikanlah ya kepada laki-laki tadi, pemuda tadi, kamu boleh menikahi saya, tapi engkau harus apa? Keluar dari Islam, murtad. Tanpa pikir panjang, murtad jamaah sekalian. Ya, murtad. Jadi nggak ke masjid lagi udah. Namanya murtad gitu kan. Terjadilah pernikahan antara keduanya. Ya. Setelah terjadi pernikahan, ini belum malam pertama nih ya. Di sore harinya, ya ketika dia sama istrinya itu, ya ada kerusakan di atap rumahnya. Akhirnya pemuda ini pun naik ke atas, benerin, mungkin bocor atau apa gitu ya. Di atas jatuh, mati, blangsak ya kan.
Nggak dapat surga dunia dan juga nggak dapat surga akhirat. Surga dunia apaan? Malam pertama, ya kan? Surga akhirat, ya udah pasti dia meninggal dalam keadaan apa ini? Murtad, jamaah sekalian. Ya padahal tadinya tukang muazin, kita tahu tukang azan itu pahalanya apa? Lehernya panjang nanti pada hari kiamat. Ya, menjadi kemuliaan. Makanya nanti pada hari kiamat itu ada dua orang yang punya leher panjang. Yang pertama di surga, yang kedua di neraka. Yang di surga itu siapa? Yaitulah orang yang suka azan. Yang di neraka siapa? Yang suka mengambil harta, sejengkal tanah. Nabi menyebutkan dia akan dikalungkan dengan tanah yang dia ambil, sehingga lehernya itu akan panjang, akan dikalungkan dengan tanah yang dia ambil. Ya, tanahnya cuma 100 meter, dipindahin patoknya gitu kan. Ya, punya parkiran cuma 2 meter, akhirnya dia ambil setengahnya jalan gitu. Ya, ini nggak boleh jamaah sekalian. Ya, jadi intinya ini bahaya murtad. Sehingga jangan sampai kita korbankan agama ini karena gara-gara wanita. Makanya orang yang murtad dari Islam, ya, bukan hanya amal ibadah terhapus, hak-haknya sebagai seorang muslim sirna. Kita tahu Nabi mengatakan hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada berapa? Ada 5 atau ada 6. Apabila kita bertemu maka ucapkanlah salam. Jika dia sakit maka kita menjenguk. Jika dia meninggal maka kita ikuti. Jika dia bersin maka kita doakan. Tetapi kalau dia murtad, sudah, kita nggak ada kewajiban untuk menjawab salamnya, tidak ada kewajiban untuk menyenguknya tatkala dia sakit, tidak ada kewajiban untuk menyolati dia, tidak ada kewajiban untuk memandikan dia. Kalau dia mati, udah langsung dipendam di dalam tanah. Enggak ada kewajiban mensolati, mengkafani, memandikan. Karena memandikan, mengkafani, mensolati hanya berlaku bagi mayit yang muslim. Bukan hanya itu jamaah sekalian, suami istri yang salah satunya murtad maka sudah pisah secara otomatis. Dua-duanya muslim, kemudian suaminya murtad, udah istrinya pisah secara otomatis. Walaupun suaminya bilang saya tidak akan menceraikan kamu selama-lamanya, udah pisah secara otomatis. Ya. Dan juga apabila dia meninggal tidak bisa saling mewarisi. Ini bahaya murtad. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang kita peluk ini. Harus betul-betul dijaga. Ya, jadi ini yang pertama. Di antara keistimewaan Islam, yaitu Islam adalah apa? Tetap menghimpun kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang walaupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Yang kedua, Islam adalah sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Ya, Islam adalah sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Walaupun dia meninggal baru masuk Islam. Nah, artinya kunci seseorang bisa masuk dalam surga yaitu dengan memeluk agama Islam. Orang yang masuk surga, ya, itu ada yang masuk secara langsung tanpa ada hisab, ada yang dihisab terlebih dahulu. Artinya ada yang dimasukkan ke dalam neraka dulu. Kalau orang kafir, udah dia kekal tempatnya di neraka, nggak bakal masuk surga, abadi selama-lamanya, menyesal sudah, menangis keluar air mata darah. Ya, udah tidak ada penyesalan yang berlaku saat itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ya, lau ujriyati sufun la jarat. Penduduk neraka karena saking menyesalnya, saking sedihnya, mengeluarkan air mata yang begitu banyak. Seandainya perahu itu dijalankan di atas air matanya maka akan berjalan. Tidak ada penyesalan yang berarti. Ya, beda dengan Islam. Seorang yang meninggal dalam keadaan muslim, walaupun dia adalah pelaku maksiat, pasti ujung-ujungnya akan apa? Masuk surga. Ya, seperti dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana gulamun yahudiyun yakhdimun nabiyya. Ada seorang anak kecil, seorang pemuda yang beragama Yahudi menjadi pelayan Nabi SAW. Jadi pelayan Nabi itu beragama apa? Yahudi. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya kita bermuamalah kepada non muslim, boleh. Ya, maka dari sini juga kita tidak boleh dikit-dikit menyerukan apa? Boikot ini, boikot itu, segala macam gitu ya. Nabi saja bermuamalah kepada siapa ini?
orang Yahudi. Ya, ketika dia mengharamkan bermuamalah kepada non muslim, berarti sama saja dia mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bermuamalah, gadai, pinjam, tidak masalah. Nah, jadi pemuda ini yang membantu Nabi SAW, famarido, sakit. Fa'atahun nabiyya ya'uduhu, maka Nabi pun datang menjenguknya. Ya, hal ini menunjukkan bolehnya kita menjenguk non muslim yang sedang apa? Sakit. Jika memang ada masalah di dalamnya. Ya, jika memang ada masalah di dalamnya. Faqa'ada inda ra'sih. Nabi pun duduk di sisi kepalanya. Ini juga adab. Kalau kita menjenguk orang sakit, duduk di mana? Di sisi kepalanya. Ya, jadi masyaallah nih ya, satu hadis memiliki banyak adab. Yang pertama, bolehnya tadi kita bermuamalah kepada siapa? Non muslim. Terus juga bolehnya kita menjenguk orang kafir yang sedang sakit jika ada maslahat. Kemudian kalau kita jenguk, kita duduk di mana? Di sisi kepalanya. Nah ini, apa maslahat Nabi SAW menjenguk dia? Faqala lahu, Nabi mengatakan, aslim, masuk Islamlah. Fanazara ila abihi wa huwa indahu, maka pemuda ini pun memandang ke arah bapaknya. Ya, mungkin bapaknya menolak atau mengizinkan. Faqala lahu, bapaknya mengatakan apa? Ati Abul Qasim. Ya, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim ini kunyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taatilah ya Rasulullah SAW. Fa aslama, akhirnya dia pun masuk Islam. Fa kharajan Nabi wa huwa yaqul, dan Nabi pun keluar dan dia mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan dia dari api neraka. Ternyata setelah itu diketahui pemuda itu pun meninggal dunia. Ya. Jadi ini salah satu keistimewaan Islam, ketika dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka udah pasti masuk surga. Nah, kemudian juga yang keberapa ini? Yang ketiga, di antara keistimewaan agama Islam, hanya Islamlah yang membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Hanya agama Islamlah yang membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Artinya apa? Ya, terkadang ada amalan yang sedikit tetapi ganjarannya sangat besar, pahalanya sangat besar. Itu hanya dalam agama Islam. Jadi sekali lagi, ini poin yang ketiga, yaitu hanya Islamlah yang memberikan pahala yang berlipat-lipat. Amal soleh yang sedikit tapi diganti dengan amalan yang pahala yang sangat banyak. Seperti misalnya ada seorang sahabat, atan nabiyya rajulun muqanna'un bil hadid. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW dan dia sudah memakai baju besi. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, uqatil au aslim, wahai Rasulullah, aku ikut perang atau masuk Islam dulu? Qala aslim, masuk Islam dulu, summa qatil, kemudian berperanglah. Fa aslama summa qatala fakutil, dia masuk Islam dan dia pun ikut berperang dan dia pun terbunuh. Apa kata Nabi? Ya, amalun qalil wa ajrun katsir. Ya, amila qalilan wa ujira katsiran. Jadi dia beramal sedikit, ya kan? Tadi awalnya dia non muslim, kemudian dia ikut berjihad, tetapi dia sudah mendapatkan pahala yang sangat sangat besar. Subhanallah. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Usair bin Asal. Dia dikatakan oleh Abu Hurairah, satu-satunya sahabat Nabi yang masuk surga enggak pernah sholat. Kok bisa? Ya, satu-satunya sahabat Nabi yang enggak pernah menempelkan keningnya ke tanah untuk sujud kepada Allah. Nah, jadi ketika dia baru masuk Islam, sudah ada panggilan jihad. Ketika dia ikut berjihad, terbunuh. Maka Nabi mengatakan dia di surga. Subhanallah. Ini hanya ada dalam Islam.
Walaupun jihad ini berat, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat banyak. Ya, demikian pula orang yang berinfak sedikit itu balas sangat besar. Ya, seperti kita mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya disebut namanya sholat sunnah, apa itu? Sholat sunnah fajar, pahalanya seperti apa? Dunia dan seisinya. Kita ingin mendapatkan pahala seperti umroh, yaitu mengerjakan sholat sunnah syuruk, sholat subuh berjamaah, kemudian nggak pulang, baca Al-Quran, berzikir sampai terbitnya matahari setinggi tombak, baru dia mengerjakan sholat syuruk, maka pahalanya seperti umroh. Jadi banyak amalan-amalan yang pahalanya itu berlipat ganda. Iya, makanya hakikat kenikmatan adalah di surga. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat di antara keistimewaan Islam, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang pada setiap keburukan. Artinya tidak ada perkara yang itu membawa kebaikan melainkan Allah dan Rasulnya memerintahkan, dan tidak ada keburukan melainkan Rasulullah SAW melarangnya. Ya, coba lihat di dalam Islam, ya, ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, membayar zakat. Ini kan semuanya adalah kebaikan. Maka di antara hal yang wajib untuk kita imani, tidak ada kebaikan, tidak ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita melainkan mengandung kebaikan di dalamnya. Tidak ada larangan melainkan di balik itu semua ada apa? Ada keburukan. Ya, Allah melarang zina karena terdapat di dalamnya banyak keburukan. Allah Subhanahu wa taala melarang khamr karena terdapat di dalamnya banyak keburukan. Allah haramkan memakan bangkai karena banyak mengandung apa? Penyakit. Ya, ini hanya dalam Islam seperti itu. Makanya Islam ini bukan hanya membahas masalah, ya, ibadah, tapi juga membahas masalah adab. Adab makan dan minum, kita disuruh minum pakai tangan kanan, kemudian disuruh makan duduk pakai bismillah. Kemudian juga kalau kita makan harus mengambil yang terdekat. Kemudian juga kalau kita minum, napasnya harus di mana? Di luar gelas. Ini semuanya mengandung apa? Mengandung kebaikan. Ya, kenapa Allah haramkan daging babi? Karena tentunya kita tahu bahwasanya babi itu banyak mengandung penyakit. Kenapa Allah haramkan kita memakan bangkai? Karena yang namanya bangkai itu mengandung penyakit. Haramkan darah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hurimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pertama darah. Yang enggak boleh kita makan darah. Kemudian juga wal khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, ya, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Karena ini semuanya bisa merusak kesehatan dan juga bisa merusak akidah. Kenapa kita sebelum makan itu disuruh baca bismillah? Agar kita tidak ditemani sama siapa? Sama syaitan. Subhanallah, inilah indahnya Islam jamaah sekalian, mengajarkan kepada kita kepada kebaikan. Orang-orang yang mengatakan dalam Islam itu, ya, Islam adalah agama yang ekstrim, ya, agama teroris dan yang lainnya, maka orang-orang yang mengatakan seperti ini tentu dalam hatinya itu terdapat apa? Terdapat penyakit. Terdapat penyakit. Islam bukan agama teroris. Islam itu menempatkan pada tempatnya bagaimana kita bermuamalah kepada non-muslim. Ya, mereka-mereka itulah yang mengotori agama Islam. Mereka melakukan bom bunuh diri dengan dalih jihad. Jadi kenalilah ini adalah kelompok orang-orang Khawarij yang mencoreng nama baik Islam. Dan sekarang sebagian orang-orang mengira, oh, Islam itu agama yang keras, teroris, padahal tidak seperti itu. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita untuk berjihad, tapi tentu ada syarat-syaratnya, ada kriteria-kriterianya. Tidak langsung kita berangkat jihad, tidak langsung kita buat bom kemudian kita bom bunuh diri. Tidak seperti itu. Karenanya Islam menjelaskan bahwasanya orang kafir itu ada 3, ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir apa? Harbi. Yang wajib untuk kita perangi adalah kafir
harbi. Adapun orang kafir yang ada di negeri kita, yang ada di perumahan, yang ada di Gading Serpong dan yang lainnya, maka mereka adalah kafir zimmi, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya. Iya. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan agama Islam, Islam adalah agama yang betul-betul menjaga kemaslahatan manusia. Sekali lagi, Islam adalah satu-satunya agama yang menjaga kemaslahatan hidup manusia. Apa itu? Perkara-perkara yang menjadi maslahat manusia. Yang pertama, jiwa, harta, akal, kehormatan, nasab. Islam ini betul-betul menjaga 5 poin ini. Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga apa? Menjaga nasab. Islam menjaga jiwa, di mana kita diharamkan melakukan pembunuhan, dan juga Islam menerapkan hukum kisos bagi yang melakukan pembunuhan. Ini sebagai bukti bahwa Islam menjaga jiwa. Bahkan ancamannya sangat besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dia disediakan azab yang sangat pedih. Ya. Kemudian Islam menjaga harta, diharamkannya apa? Mencuri, merampok, korupsi, menerima suap, memakan harta riba. Ini sebagai bentuk Islam menjaga harta. Bayangkan kalau seandainya pencurian itu tidak diharamkan. Kalau mencuri itu boleh gimana? Enak gak kita? Apaan enak ya kan? Kita punya mobil baru kita pegangin terus ya kan? Khawatir diapain? Diambil ya kan? Nah ini gak aman, rusak hidup ini. Hancur dunia ini kalau misalnya pencurian itu dibolehkan. Dan juga Islam menerapkan hukum potong tangan bagi yang melakukan pencurian. Ya, Islam bukan agama yang kejam. Kok tangan pakai dipotong gitu kan? Ini agar memberikan efek. Ya, makanya Allah katakan dalam hukum qisas, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu terdapat apa? Penghidupan, kehidupan. Loh, kok bukannya orang itu mati? Ya kan? Naam jamaah sekalian, artinya satu orang mati tapi menjaga jutaan nyawa, ribuan nyawa. Ketika dia ingin membunuh, dia akan berpikir 1000 kali. Kalau dia membunuh, dia akan diapain? Dibunuh, sehingga dia nggak jadi melakukan pembunuhan. Ya, ini menjaga jiwa, menjaga harta, kemudian menjaga akal. Bukti Islam menjaga akal, yaitu kita diharamkan apa? Meminum khamr, narkoba, sabu-sabu, nyimeng, dan yang lainnya. Karena itu membuat akal kita rusak jemaah sekalian. Tahu antum nyimeng? Ya, kemudian juga Islam menjaga kehormatan. Kita dilarang menggibahi saudara kita, menzolimi saudara kita. Islam menjaga nasab, diharamkannya apa? Perzinahan. Zina ini adalah perbuatan yang merusak, yang menimbulkan banyak positif. Positif ya, bukan negatif. Positif hamil, positif rusak kehormatannya, positif rusak masa depannya. Ya ini aja mas sekalian. Inilah Islam, dan menerapkan hukum rajam bagi yang melakukannya. Ya. Kemudian juga di antara keistimewaan Islam ini, kenapa saya sebutkan yang banyak, agar kita itu betul-betul yakin inilah agama yang indah. Agama yang sudah sangat tepat, jangan sampai goyah. Apalagi di zaman sekarang ini, fitnah harta luar biasa. Ya, agar kita betul-betul berpegang dengan agama Islam. Nah, jadi di antara keistimewaan lainnya bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Berbicara tentang kemudahan Islam sangat luas. Tidak ada yang sulit dalam Islam ini. Orang yang menyatakan Islam itu adalah agama yang sulit, melainkan terdapat di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Orang yang menyatakan Islam ini berat, ya, melainkan ada benih-benih penyakit hati di dalamnya. Makanya Allah katakan, Nabi mengatakan inna dina yusrun. Islam itu adalah agama yang mudah. Nabi juga mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan kalian memberikan kesulitan. Salat 5 waktu mudah jamaah. Asalnya berapa kali kita salat itu? 50 waktu. Bayangin kalau kita sehari semalam salat 50 waktu. Nabi tidak meminta keringanan. Enggak ada kajian.
sholat terus ya kan, 50 waktu. Tapi kita diberikan kemudahan hanya 5 kali. Dan mudahnya lagi, sholat 5 waktu ini kita kerjakan dengan waktu yang berbeda-beda. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Bayangin kalau kita disuruh mengerjakan sholat 17 rakaat dalam satu waktu, jam 12 malam. Pada ngerjain gak tuh? Enggak. Jangankan 17 rakaat, yang 11 rakaat setahun sekali. Banyak yang ngerjain gak? Enggak. Ya kan bulan Ramadan sholat tarawih. Malam pertama luber tuh masjid. Sampai DKM bilang, ayo kita galang dana untuk bangun masjid lagi. Tahu-taunya pas 5 hari kemudian hilang semuanya. Ya, ini mudah jemaah. Zakat juga mudah, Allah wajibkan bagi yang mampu saja. Demikian pula haji. Ya, dalam kita berakidah mudah. Akidah kita itu jangan dipersulit. Cukup kita mengikuti ajaran Al-Quran. Ketika Allah katakan Allah itu bersayap di atas aras, udah, ini mudah nggak jemaah? Jawaban yang mudah. Jangan kita mikirin ngalor ngidul gitu, bikin orang pusing. Coba kalau antum ditanya, ya Allah itu di mana? Jawabannya, Allah ada di mana-mana. Timbul pikiran gimana? Allah di mana-mana. Ya, berarti kalau di mana-mana banyak gak? Banyak. Alfamart di mana-mana banyak gak? Banyak ya kan? Ya ini jamaah sekalian. Ya, jadi Islam itu mudah. Mudah. Ya, hanya orang-orang munafik lah yang merasa berat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas-malasan. Padahal syariat sholat itu mudah. Ditambah lagi Allah itu memberikan kemudahan tatkala kita mendapati suatu sebab. Kita pengen wudu nggak ada air, cukup apa? Tayamum. Ketika kita safar banyak kesulitan. Karena memang as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Allah berikan banyak keringanan jemaah. Ya, dan sunnahnya, afdolnya kita ambil keringanan-keringanan itu. Ya, jangan kita menganggap main perasaan. Seperti apa contohnya? Yang namanya kita safar lebih utama adalah jamak qashar. Ya udah itu kita kerjakan. Kadang dia merasa saya kan nggak capek, cuman 2 jam naik pesawat, nggak capek Akhirnya sholat zuhur 4 rakaat, terus asar 4 rakaat. Justru itu tidak lebih utama. Karena apa kata Nabi? Shadaqatun tasaddaqalu biha faqbalu shadaqatahu. Yang namanya jamak qashar itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekahnya. Artinya pemberian Allah ini hadiah. Kita ngasih hadiah ke orang itu nggak nerima, gimana perasaan hati kita? Ya ini jamaah sekalian, kemudahan. Dan juga kita boleh bertayamum. Kemudian tatkala kita pakai sepatu pengen berwudu, berat untuk melepas sepatu, cukup kita apa? Kita usap bagian atas kita. Atas atas sepatu kita. Wanita ingin berwudu tapi ternyata ada kaum laki-laki, cukup dia mengusap bagian atas jilbabnya. Mudah. Ya, puasa bagi yang nggak mampu, cukup dia membayar apa? Bayar fidyah. Ya. Kemudian juga orang yang sakit tidak bisa sholat sambil berdiri, maka dia boleh sambil duduk. Ini kemudahan-kemudahan dalam Islam. Makanya bagus sekali jamaah sekalian kalau antum baca itu buku sama karangan Ustadz Yazid dan Abdul Qadir Zawas, ya, tentang agama Islam. Ya, prinsip-prinsip dalam Islam itu ada, buku beliau itu pelajari secara luas tentang hakikat Islam. Nah jamaah sekalian, jadi itu banyak sekali keutamaan dan keistimewaan Islam. Dan mungkin terakhir, bahwasanya Islam adalah agama yang sudah sempurna. Hanya Islam sajalah yang Allah sempurnakan syariatnya, sehingga segala kebaikan semuanya udah ada dalam Islam. Semua keburukan sudah dijelaskan dalam Islam. Kita tidak boleh mencari nabi yang lain, tidak boleh mencari syariat yang lain. Ya ini yang sering kita jelaskan, ya, bahwa kebaikan itu bukan mengikuti perasaan, cukup sudah mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi itu mungkin tentang masalah agama Islam. Ya, mungkin di antara jamaah yang mau bertanya, silahkan, tafadhol. Mungkin ibu-ibu yang mau bertanya silahkan ditulis. Ya.
Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang rukun iman. Rukun iman, bagaimana iman kepada Allah dan yang lainnya. Karena kita pembahasannya masalah akidah jamaah, makanya kita tidak memperluas pembahasan tentang rukun Islam. Karena rukun Islam itu membahas tentang apa? Amaliyah, ibadah. Inilah salah satu faedah yang perlu kita ketahui. Jika kita mendapati hanya kata Islam tok, enggak ada iman, maka itu mencakup juga iman. Artinya Islam itu mencakup amalan hati dan amalan anggota badan semuanya. Ya, demikian pula kalau disebut iman sendirian. Tapi kalau dia bergabung, ya, maka disebutkan dalam suatu kaidah, idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila ada satu kata, dua kata yang berbarengan disebut dua-duanya, maka pasti memiliki arti yang berbeda. Islam itu berkaitan dengan amal jawarih, puasa, sholat, zakat, haji. Nah itu amal jawarih. Adapun iman berkaitan dengan apa? Amalan hati, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman semuanya berkaitan dengan akidah. Ya, karena pembahasan kita adalah akidah, maka kita akan membahas nanti panjang lebar tentang penjelasan rukun iman, bukan rukun Islam. Kalau ingin mengetahui penjelasan rukun Islam, maka bahas tentang kitab fikih. Ya, karena fikih itu menjelaskan tentang amal ibadah, bagaimana tata cara wudu, sholat dan yang lainnya. Nah, sini ada pertanyaan. Ya, syukran. Nah, bagaimana cara mengajak non muslim agar mau masuk agama Islam? Nah, cara ataupun metode mengajak orang pada kebaikan ini tentu ya banyak caranya, banyak metodenya. Melihat keadaan dia. Yang penting kita tidak keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan ilmu, dengan lemah lembut, tidak ada paksaan. Ya. Dan juga kita lihat karakter orangnya seperti apa. Apakah dia termasuk orang yang keras kepala? Apakah dia orang yang suka diskusi ataupun yang lainnya? Ya, ini banyak cara-cara agar mendakwai orang itu agar masuk agama Islam. Atau mungkin kita ajak dia hadir di majelis talim, atau mungkin juga kita kasih video-video yang bagus. Karena kan banyak tuh ya doktor-doktor gitu kan yang ceramahnya mungkin bisa diambil faedahnya, ya. Kasih video-video seperti itu. Nah, ada Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Reza Basalama, Ustadz Khalid Basalama, ya, kasih mereka untuk dengarkan video-video tersebut, karena itu mungkin salah satu cara untuk mendakwahi Islam. Karena pengalaman saya pribadi jamaah sekalian, ada 3 orang, ya, 3 orang di waktu yang berlainan dia nelpon saya, ya, ingin meluk agama Islam. Saya tanya, antum kenal agama Islam dari mana? Ya, saya melihat ceramahnya Ustadz Khalid Basalama, saya melihat ceramahnya Ustadz Syafiq Reza Basalama. Subhanallah. Artinya ini salah satu metode ya agar mereka itu bisa mengenal agama Islam dengan benar. Nah, dan juga yang kedua, kalau memang kita tidak bisa diskusi gitu kan, maka sampaikan dengan akhlak yang mulia.
Karena akhlak ini bagian dari dakwah. Ya, kita lihat Islam itu masuk ke negeri kita pakai apa? Pakai akhlak, ya kan? Pedagang-pedagang dari Arab datang dengan cara mereka menunjukkan sikap-sikap yang baik, jujur, pakaiannya bersih, putih, ya kan? Sehingga ini menunjukkan kepada kita inilah salah satu metode yang paling baik adalah dengan cara kita memiliki akhlak yang baik. Nah, kalau memang itu semua sudah kita tempuh, maka ingat tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Ya, selebihnya kita banyak berdoa saja agar dia diberikan hidayah. Amalan sunnah apa saja yang dilakukan saat safar dan kita telah sampai di tujuan, misal safar ke Surabaya, apa saja yang dilakukan saat waktu sholat tiba? Nah, kalau antum dekat dengan masjid, maka tetap wajib sholat berjamaah. Ya, tetap wajib sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya kita jauh dari masjid sehingga sholatnya di rumah, atau mungkin antum di masjid jadi imam, maka selama antum safar, niatnya safar, maka diperbolehkan untuk jamak dan qashar. Ya, kalau qashar ini wajib bagi orang yang musafir. Kalau jamak ini hukumnya boleh. Ya, makanya safar itu kan ada dua. Ada safar sair, ada safar nazil. Safar sair itu adalah safar antum dalam perjalanan, berhenti di rest area, lanjutin lagi, itu namanya safar dalam perjalanan. Nazil yaitu antum sudah sampai di tempat tujuan. Ya, misalnya yang kerja di pertambangan begitu kan, dia tiba di tempat penambangan seminggu, 2 minggu, maka boleh dia jamak qashar, boleh. Ya, jika memang jauh dari rumahnya. Nah, kemudian juga di antara sunnah bagi yang safar itu meninggalkan sholat sunnah rawatib. Jadi lebih utama dia tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib, kecuali sholat qobliyah subuh. Ya, terus kita kan pengen memperbanyak amalan sunnah, bisa kerjakan sholat-sholat yang lain, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Ya, karena sunnahnya seperti itu jamaah. Nah, kemudian juga boleh dia untuk membatalkan puasanya. Ya, tapi lebih utama dia terus menahannya kalau memang dia tidak ada rasa capek dan yang lainnya. Iya, untuk pembahasan masalah safar ini secara khusus ada pembahasannya, ahkamu safar, ya, hukum-hukum seputar safar. Apa hukum menerima sumbangan dari non muslim di dalam kegiatan ibadah Islam? Ya, hukum asal menerima sumbangan dari non muslim adalah boleh. Boleh. Mereka menyumbang uang untuk pembangunan masjid, boleh nggak terima? Boleh. Mereka menyumbang untuk bangun sekolah, boleh. Karena hukum asal menerima pemberian hadiah dari mereka adalah boleh. Ya, Rasulullah SAW menerima menerima hadiah dari non muslim, ya kan, menerima undangan makan dari orang Yahudi. Ya, ini boleh-boleh saja selagi tidak diketahui keharamannya. Tapi kalau dia mengatakan ini ada sumbangan dari saya, tadi ada kegiatan di gereja gitu kan, nah, ini saya ambil ke masjid, nah ini kalau bisa jangan seperti itu. Atau mungkin diketahui itu adalah dari ribawi, ya, dia datang ke DKM masjid, Pak, ini saya ada bunga di bank 10 juta buat beli karpet. Nah, ini nggak boleh. Diketahui apa? Keharamannya. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ya udah kita terima aja. Dan juga tidak ada perintah untuk nanya-nanya, Pak, dari mana duitnya nih? Nggak perlu. Udah kita terima aja. Nah, tidak ada perintah seperti itu. Jadi hukum asalnya boleh. Nah, bagaimana caranya agar kita khusyuk dalam sholat dan berdoa? Apakah dosa dan maksiat salah satu penyebab hal tersebut? Naam jamaah sekalian. Salah satu sebab utama orang itu sholat tidak khusyuk ketika takbir Allahu Akbar, khusyuk,
Tapi pas sudah mulai baca Al-Fatihah, waduh, ingat bisnisnya, ya, ingat dagangannya, ingat pesanan online-nya, ya kan. Kadang ada orang yang sadar-sadar pas salam, lah kok udah salam aja ya, ya kan. Saking khusyuknya, ya itu namanya nggak khusyuk dalam sholat. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat, sah-sah saya sholat, tetapi pahalanya berkurang. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan ada orang yang sholat saling bersandingan, yang satu pahalanya sampai ke langit, ya, yang satu pahalanya nggak sampai ke langit. Ya, jadi salah satu agar kita bisa khusyuk dalam sholat adalah hindari maksiat. Udah itu. Ya, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, dan kebalikannya, keburukan akan mendatangkan apa? Keburukan. Maksiat sekecil apapun akan berdampak buruk dalam kehidupannya. Di antara dampak buruk yang dialami adalah ketika dia ibadah. Ketika dia ibadah jemaah, ketika dia sholat. Ya. Sehingga ini jemaah sekalian, kalau dia tidak menjaga matanya, buka internet yang dilihat perempuan-perempuan gitu kan. Kemudian juga di rumah kerjaannya masih dengerin lagu-lagu, walaupun selawatan Nisa Sibian gitu kan. Nah, atau juga apa namanya, ya pokoknya dia selalu berbuat maksiat seperti itu, tidak akan merasa khusyuk dalam sholatnya. Ya, jadi kita berusaha untuk menundukkan pandangan. Dan ini juga sama, banyak orang yang bertanya gitu kan, Pak Ustadz, kenapa ya syahwat ini selalu menggebu-gebu? Padahal saya udah puasa Daud lagi, ya kan? Udah gitu saya rajin kajian lagi. Setiap waktu saya kajian, tapi kenapa syahwat ini menggebu-gebu? Ketika disuruh nikah belum siap, ya kan? Iya, puasa udah puasa. Maka jangan salahin puasanya, salahin apa? Matanya. Barangkali dia masih belum bisa menjaga matanya. Ya. Nah ini makanya sering kali saya sampaikan, kalau media-media seperti itu, HP, laptop, ya, membuat kita lalai dari mengingat Allah, membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan, maka buang HP-nya, ganti yang bisa SMS atau bisa teleponan. Terus kalau misalnya berat gitu kan, udah masukin ke dalam gelas saja gitu ya. Ya ini jadi ini salah satu hal yang membuat kita tidak khusyuk dalam adalah kemaksiatan, dan masih banyak sebab-sebab yang lainnya. Ya, kalau ingin membahas masalah ini ada dalam pembahasan sifat sholat Nabi. Sikap kita bila pimpinan di tempat kita benar gak kita bekerja yang terpilih orang non muslim. Iya, kita kalau dalam masalah dunia pekerjaan begitu kan, ya tetap tadi kita memiliki prinsip la ta'ata fi makhlukin fi maksiatin. Tetap taat kepada mereka selagi tidak ada unsur-unsur kemaksiatan. Artinya hanya dalam muamalah saja. SOP yang sifatnya tidak melanggar ajaran Islam, maka sudah kita taati. Tapi kalau ada aturan-aturan, misalnya ya hari Jumat tidak boleh meninggalkan untuk sholat Jumat, atau mungkin jenggot harus dicukur, atau mungkin apa namanya setiap hari Natal dia harus pakai topi Santa Claus gitu kan, maka tidak boleh dia taati. Ya, tidak boleh dia mentaatinya. Jadi la ta'ata fi makhlukin fi maksiatin. Bila sejak 10 tahun yang lalu tidak pernah membayar qada puasa karena haid, karena masih jahil, apakah tetap harus diqada? Bolehkah hanya bertaubat saja? Karena kalau diqada jumlahnya bisa lebih dari 2 bulan Ustadz hutangnya. Naam. Secara umum, orang yang meninggalkan ibadah secara sengaja, enggak sholat, enggak puasa, enggak secara sengaja, maka tidak ada qada bagi dia. Enak dong enggak ada qada. Apaan enak gitu kan? Justru ini peringatan buat dia. Artinya dia qada enggak ada manfaatnya. Antum sengaja nih mengulur-ngulur waktu enggak sholat zuhur. Udah tahu waktu tiba gitu kan, tapi asik main game, asik chatting sama perempuan gitu kan. Tiba-tiba jam 4, oh iya saya belum sholat zuhur ya. Dia sholat zuhur enggak sah. Karena dia sengaja mengakhirkan waktu sholat. Jadi kuncinya jamaah sekalian, orang yang sengaja meninggalkan ibadah
dikodok tidak ada manfaatnya. Ya, dan juga ancaman secara khusus bagi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, dia mengkodonya berhari-hari tidak akan bermanfaat. Dan orang yang sengaja seperti ini jamaah sekalian, ini kita jelasin dulu ancamannya ya, biar dia taubatnya taubat nasuha gitu kan. Nabi SAW menyebutkan ketika dia tidur, dia mimpi dibawa oleh dua orang, dibawa naik ke atas bukit yang tinggi, kemudian dengar teriakan-teriakan. Nabi bertanya, suara apa itu? Itu adalah suara penduduk neraka. Kemudian Nabi pun diperlihatkan seorang yang sedang digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, ya. Kemudian kepalanya hancur, mulutnya robek, seakan-akan baru dipukul dengan benda yang keras. Nabi bertanya, siapakah mereka? Haula'il ladzina yuftiruna qabla an tahillati shaumihim. Mereka itulah yang sengaja berbuka sebelum waktunya. Ini ancaman bagi orang yang kagak puasa di bulan suci Ramadan sengaja, atau juga yang tidak mengkodok puasanya. Makanya orang yang sengaja tidak berpuasa, apalagi dia sampai 10 tahun, maka dia tidak perlu mengkodo. Mengkodo juga enggak sah, ya. Tapi dia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Dia harus meninggalkan kebiasaan itu. Dia harus mencatat di buku. Kalau memang dia meninggalkan 10 hari, udah dia ingat tuh 10 hari. Kalau bisa tempel di tembok 10 hari utang puasa pakai spidol, ya, biar ingat, jangan sampai lupa. Dan juga yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Ini karena puasa amalan sunnah berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita. Jadi itu jamaah sekalian tentang masalah orang yang punya hutang puasa, ya, tapi dia tidak mengkodoknya. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Ya, ada pertanyaan lagi? Oh, enam. Ya, semoga kita diberikan hidayah dan taufik, dan juga dihindari dari penyakit-penyakit hati, hasad, dengki dan yang lainnya. Ya, karena saya ingatkan jamaah sekalian, salah satu penyakit yang menghinggapi ya seseorang yang kadang-kadang baru ngaji adalah kebencian terhadap seseorang diiringi dengan hawa nafsu. Ya, artinya kita harus bersikap baik, harus betul-betul cinta karena Allah dan benci karena Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.